Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Prodigi bermata tiga melihat semuanya dan tidak bisa tetap tenang. Setengah langkah seperti dia memiliki kekuatan penghancur dunia. Namun, dia tahu bahwa sinar tadi bisa berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan ofensifnya berada pada tingkat nenek moyang yang abadi. Dia belum pernah melihat sinar taktik ini sebelumnya sehingga dia dilanda teror. Dia pernah berpikir bahwa dia memiliki kendali atas nasibnya setelah menjadi begitu kuat sekarang, mampu menghadapi potensi bencana apapun. Hari ini, dia menyadari jika sinar ini mengenai sistemnya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sistemnya akan berubah menjadi abu bersamanya. Benda apa itu? Kata si ajaib dengan takut-takut. Menurutmu apa itu? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Si ajaib tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap sumber sinar itu, hamparan yang tidak dapat diseberangi. Itu dari Uncrosable Expanse, saya belum pernah mendengar apapun yang keluar dari sana selama jutaan tahun. Orang-orang masuk dan tidak pernah keluar. Kata pemuda itu. Sesuatu yang buruk akan terjadi begitu sesuatu terungkap. Li Qiye berkata, pastinya sebuah bencana, tidak ada tempat yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Bencana alam. Si ajaib bertanya. Tiga dewa telah menikmati kedamaian sejak lama. Tentu saja, ada perang di tingkat nenek moyang tapi itu saja, tidak ada bencana alam atau musuh dari luar. Dengan relatif damai datanglah gelombang talenta dan pakar. Hari ini, sinar mengerikan keluar dari lautan itu dan memecah ketenangan yang sedang berlangsung. Hal yang tidak diketahui membuat takut semua orang. Ini jauh lebih menakutkan. Setidaknya seseorang dapat mencoba untuk melawan atau melarikan diri dari bencana alam, kata Li Qiye. Petik 2 tanda seru petik 2. Pemuda itu menjadi tercengang. Menurut Anda, apa yang terjadi jika ada sesuatu yang kembali dari lautan itu? Li Qiye bertanya. Pemuda itu tidak tahu harus menjawab apa. Selama jutaan tahun, nenek moyang telah mencoba melintasi hamparan yang tak dapat diseberangi, tidak ada yang kembali. Itu sebabnya semua orang merasakan rasa hormat yang aneh terhadapnya. Mereka memperlakukan lautan sebagai kesengsaraan. Hanya keberadaan puncak yang nyata seperti nenek moyang dan kekal yang bisa pergi ke sana. Apa artinya keluarnya hal lain? Pemuda itu tidak dapat berspekulasi karena hal itu di luar batas kemampuannya. Perubahan surgawi, gumamnya. Dia mengerti bahwa tidak masalah apakah itu seseorang dari dunianya atau makhluk tak dikenal. Ini menandakan perubahan mendasar, era ini akan berbeda dari era sebelumnya. Ya, mata Li Qiye menjadi dalam saat menatap hamparan yang tak dapat diseberangi. Perubahan pertanda menandakan monster. Pemuda itu mengingat ramalan lama, dengan hati-hati mencoba memahaminya. Jadi monster ini mungkin datang dari laut. Nenek moyang Jade Zenith luar biasa dalam menghitung ini saat itu. Masa depan yang mengerikan seperti itu memang pantas untuk menyelamatkan keselamatan. Tidak baik mencampuri intrik surga. Li Qiye tersenyum. Ya, pemuda itu tersenyum masam, mengingat tragedi yang mengerikan saat itu. Kaisar sejati dan yang kekal sangat ketakutan. Bahkan nenek moyang pun mulai bersembunyi. Yang terburuk, kegelapan yang menyerang itu hampir mengubah seluruh silsilah abadi menjadi alam jahat. Apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Pemuda itu bertanya. Saya mengunjungi Sky Moat dan Sky Pass, lalu Sky Ruins dan Uncrosable Expanse. Li Qiye menjawab, menyatakan. Ini mungkin hal terakhir yang perlu dia lakukan. Di tiga dewa, jika hamparan tidak memiliki jawaban atas pertanyaannya, maka tidak ada tempat lain di tiga dewa yang memilikinya. Kamu ingin memasuki hamparan itu. Para pemuda tidak dapat mempercayainya. Itulah satu-satunya tempat yang punya jawaban untukku, jadi aku harus melakukannya. Li Qiye menjawab, hamparan yang tak dapat diseberangi, tujuan akhir para master. Pemuda itu kembali kalimat yang telah beredar selama bertahun-tahun. Mendapatkan pujian atas kekuatan seseorang saja tidaklah cukup. Para master sejati perlu membuktikan diri dengan memasuki lautan ini, bukan kecuali. Buddha Lankavatara dan Gao Yang, dua makhluk cemerlang, telah memasuki lautan ini sebelumnya. Fardao dikabarkan menjadi salah satu yang lain juga. Memasuki tempat ini adalah bukti kekuatan.
Jika seseorang tidak memiliki keberanian untuk pergi ke sana, maka mereka tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi hal-hal yang tidak diketahui. Itu sebabnya begitu banyak makhluk abadi yang tak terkalahkan dan nenek moyang yang tak tertandingi pergi ke sana. Sayangnya, tidak ada yang kembali, yang mengawali ungkapan populer itu. Bahkan ada yang menyatakan keadaan dan mengatakan bahwa mereka yang tidak berani masuk bukanlah master sejati. Setidaknya mereka tidak tega. Secara keseluruhan, gelombang master terus memasuki hamparan ini meskipun tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Pemuda itu berpikir bahwa Li Qiye benar-benar memenuhi syarat untuk mencoba. Pria itu harus berada pada level yang sama dengan Gao Yang yang tiada taranya. Tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari sana. Dia berkata, saya tidak punya rencana untuk kembali, tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Li Qiye tersenyum. Pemuda itu sangat mengejutkan. Tiba-tiba, dia bisa merasakan emosi nenek moyangnya. Makhluk yang tak terpecahkan ini mungkin memikirkan hal yang sama. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan di tiga dewa sehingga mereka harus memasuki rintangan itu untuk membuktikan nilai mereka. Saya akan menemani Anda ke parit langit, Tuan. Katanya, siap mendapat kehormatan menjadi orang yang mengantarkan pria ini dalam perjalanannya. Baik sekali. Li Qiye meliriknya dan menyetujuinya. Pekikan. Jeritan terdengar dari atas. Mereka mendongak dan melihat elang 5 warna terbang menuju parit langit juga. Orang di belakangnya adalah Kaisar Sejati Hati Roh. Lihat, itu temanmu. Li Qiye memikat pemuda itu. Pemuda itu tidak tahu harus menjawab apa dan dengan canggung berdiri di sana. Ayo pergi. Li Qiye tertawa. Pemuda itu tiba-tiba terangkat dari tanah dan mulai terbang. Dia merasa ngeri sekali lagi mengenai kekuatan Li Qiye. Setengah langkah seperti dia benar-benar tidak berdaya di hadapan Li Qiye. Tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kaisar Sejati Hati Roh merasa sangat ketakutan setelah kedua penyusup ini menyerang elangnya. Dia mengira ini adalah penyergapan dan menjadi berhati-hati. Namun, dia menghela nafas lega setelah melihat keduanya. Namun, dia sama sekali tidak mempercayai Li Qiye. Bagaimanapun, dia terkenal karena membunuh 3 kaisar. Salah satunya, Goltipa, lebih kuat darinya. Tidak mudah bagi seorang kaisar untuk muncul di setiap generasi. Sayangnya, dia membunuh 3 orang sekaligus. Judulnya, paling ganas, tidak berlebihan. Itu sebabnya dia waspada setelah melihatnya. Ini adalah kasus yang dialami semua orang di Academy of Light saat ini. Saat ini, dia sama terkenalnya dengan Holy Frost True Emperor, Bright King Buddha, Metal King War God, dan Violet Dragon Empress. Li bangsawan muda dan saudara bermata 3, dengan senang hati. Dia menangkupkan pertemuan dan dengan menyapa mereka meskipun berhati-hati terhadap keduanya. Ingat, Li Qiye pernah menggodanya sebelumnya. Orang lain pasti menyimpan dendam. Dengan senang hati kami, Yang Mulia. Prodigi bermata 3 tampak sedikit gugup dan tegang. Dia selalu bertindak sesuka hati terhadap orang lain. Hal ini tidak terjadi di sini. Kesombongannya tidak ditemukan di hadapan kaisar. Itu keterlaluan, kakak bermata 3. Saya tidak berani menerima panggilan, Yang Mulia, oleh Anda, itu akan menurunkan umur saya. Dia tersenyum, terlihat cukup menawan, kamu bisa memanggilku Spiriteard jika kamu tidak keberatan. Dia benar karena dia hanya memiliki 7 istana dan setengah langkah abadi. Seorang yang abadi erada pada level yang sama dengan nenek moyang, setengah langkah benar-benar di bawah itu. Namun, dia jelas lebih kuat darinya, belum lagi lebih berbakat juga. Menurutku itu tidak pantas. Sikap riangnya kini hilang saat berbicara dengannya. Ini adalah seseorang yang dapat mempelajari hal-hal paling mendalam hanya dengan sekali melihat atau hanya dengan mendengarkan. Dia kemudian dapat secara bebas menerapkan konsep tersebut di kemudian hari. Sekarang, bakatnya tidak berguna di hadapan Kaisar Sejati Hati Roh, otaknya tidak mampu. Tidak apa-apa, dia tersenyum, bakatmu dipuji oleh semua orang dan aku juga penggemarmu. Tolong beri saya petunjuk ketika ada kesempatan. Yah, aku tidak berpikir aku akan menjadi guru yang baik dan hanya akan membuang-buang waktumu. Dia terus tergagap dan terlihat seperti anak konyol. Kamu bercanda, kakak bermata 3, tidak ada yang bisa mengajar lebih baik dari Anda karena tidak ada hukum yang dapat menyadarkan Anda. Spiriteard mengungkapkan senyuman lembut. Hanya senyuman kecil ini saja hampir merampas jiwa pemuda itu.
Pemuda itu menjadi kosong setelah melihat senyumannya. Dia sebenarnya menganggap konyolnya cukup menarik saat ini. Kemana perginya kecerdasanmu? Li Qiye menutupi dan menyikut pemuda itu. Pemuda itu terbangun dan menjadi malu dengan tindakan canggungnya. Wajahnya memerah saat dia berdiri di sana, tak bisa berkata-kata. Kaisar tidak mengejeknya dan hanya tersenyum indah. Ini membuatnya pingsan sekali lagi. Li Qiye tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat kurang mampunya pria itu. Dia menyikutnya lagi dan berkata, setidaknya katakan sesuatu, Kaisar ingin menanyakan beberapa pertanyaan kamu. Pria yang membeku itu mendapatkan kembali akalnya dan tersenyum kering, sebenarnya saya cukup lambat dan tidak dapat memahami beberapa hukum manfaat dengan segera. Lambat. Li Qiye membenturkan kepalanya sebagai jawaban, berapa umurmu lagi? Kamu sudah setengah langkah, jika kamu lambat, maka orang lain akan menjadi bodoh dan tidak bisa disembuhkan. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu kaum muda. Li bangsawan muda benar sekali. Kaisar menambahkan, Anda setengah langkah termuda saat ini. Soaring Sword Marvel setengah tahun lebih tua dari Anda dan membutuhkan bantuan masternya, Luminous Master, untuk mencapai level setengah langkah. Di sisi lain, Anda mengandalkan bakat Anda sendiri, jadi tidak ada orang lain yang bisa menandingi Anda dalam hal ini. Dia mengatakan kebenaran tanpa melebih-lebihkan. Bakatnya saat ini memang tak tertandingi dalam silsilah abadi. Benar-benar, para pemuda merasa gembira dipuji dengan tulus. Dia sudah sering mendengar pujian ini dari orang lain, bahkan dari mereka yang lebih kuat darinya. Hal ini akhirnya menimbulkan kekebalan. Pujian menjadi normal dan dia tidak mendapat apapun darinya. Hal ini tidak terjadi pada saat ini. Dia mengatakan hal yang sama seperti orang lain tetapi kata-katanya senyaman mungkin terdengar di telinga. Apakah Kaisar Tujuh Istana akan berbohong? Li Qiye merasa sedikit tidak berdaya menghadapinya. Pemuda itu tersenyum canggung setelah mendengarnya. Jalan menuju Dao tidak terbatas sehingga pertemuan adalah semacam takdir dan keberuntungan. Anda berdua jenius, jadi gunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang pengalaman Anda di dalam corong. Mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu darinya. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, aku mengerti. Pemuda yang seharusnya pintar itu tidak terlihat apa-apa. Baru-baru ini saya punya beberapa pertanyaan tentang Dao. Tolong beri saya saran jika Anda tidak keberatan. Spirit Earth adalah orang yang berpikiran terbuka dan tidak keberatan diajari. Oke, kita bisa mendiskusikannya. Pemuda itu mendapatkan semangat karena percakapan Dao adalah keahliannya, bukan menggoda. Aku merasakan kabut muncul di jalanku dengan kebingungan di pikiranku, tolong gunakan mata emasmu untuk melihatnya. Dia mengungkapkan. Saya akan mencoba. Dia dengan senang hati menawarkan bantuannya dan membuka mata ketiganya. Mereka berdua memulai percakapan panjang mengenai pengetahuan Dao mereka, pemahaman tentang hukum kelayakan dan metode budidaya. Anak laki-laki itu sangat pendiam di depan orang yang disukainya, tetapi kepercayaannya pada Dao memungkinkan dia untuk berbicara tanpa henti. Selain itu, dia selalu menyampaikan inti permasalahan secara mendalam dan berhasil membuatnya terkesan. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman unik tentang Grand Dao karena bakatnya. Keajaiban itu akhirnya kembali. Dia juga tidak menyembunyikan apapun dan membagikan semua temuannya, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Spirit Earth. Ia pun membalasnya dengan menceritakan ilmu yang didapatnya. Kaisar jelas berbakat untuk mencapai pencapaiannya saat ini, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan seorang jenius yang secara historis brilian seperti bermata tiga. Oleh karena itu, mata tiga juga mendapat manfaat dari percakapan tersebut. Dia akan bersemangat berteriak dan memuji setelah mendengar bagian yang mendalam. Keduanya mencapai kondisi fokus penuh dan tidak mencatat waktu. Lagi pula, mereka tidak berasal dari sekte yang sama dan jarang mendapat kesempatan untuk mencapai titik seperti ini. Setiap sistem dan sekte selalu ingin menjaga keadilan hukum dan pengetahuan bagi mereka, bukan membaginya dengan orang lain. Meskipun si ajaib dan kaisar tidak bisa mempublikasikan hukum sekte mereka, hanya pengetahuan Dao dan pengalaman berdampak pada mereka saja yang cukup. Informasi dari mereka ini sudah dapat dianggap sebagai hukum prestasi yang berharga. Dan karena ini adalah temuan pribadi mereka, mereka tidak memiliki batasan apapun yang menghentikan mereka untuk membocorkan rahasia. Percakapan berlanjut dan mereka lupa waktu dan tempat.
Sementara itu, elang 5 warna terbang menuju parit langit dengan kecepatan kilat. Li Qiye duduk di samping dengan mata terpejam, sepertinya tertidur. Dua lainnya berjangka panjang sebelum berhenti. Mereka menyadari bahwa mereka hampir sampai ke parit langit. Perlu diingat bahwa jarak dari Akademi Cahaya ke parit langit sangatlah jauh. Meski elang itu cepat, namun tetap membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Selama percakapan mereka berlangsung, sayangnya, perkiraan mereka sangat singkat. Kita hampir sampai. Spiritheart sambil tersenyum menatap ke depan. Bermata tiga hanya melirik ke depan sebentar sebelum mengalihkan kembali ke Kaisar, waktu berlalu begitu saja. Tidak juga, kami sudah berbicara cukup lama sekarang. Dia tersenyum. Jadi begitu. Saya pikir itu hanya sekejap mata. Dia terkekeh sebagai tanggapan. Waktu berlalu terlalu cepat baginya. Hari-hari terasa seperti kilatan mata saat berbicara dengannya. Meski begitu, momen singkat ini adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup. Di masa lalu, sesi pukulan yang sukses juga memberikan kegembiraan. Sayangnya, berbicara dengan Kaisar memberikan perasaan yang sangat berbeda. Dia ingin momen ini bertahan selamanya. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya, sehingga ia kecewa setelah melihat parit langit. Itu berarti mereka akan berpisah, mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Saya mendapat banyak manfaat dari percakapan kita, terima kasih atas bimbingan Anda. Spiritheart berdiri dan membungkuk. Dia buru-buru bangkit dan membalas isyarat itu, tidak mungkin, kamu juga mengajarkanku banyak hal, memperluas pengetahuanku tentang Grand Dao. Spiritheart menganggukkan kepalanya dan tersenyum, dengan jelas mengucapkan selamat tinggal padanya. Undang-undang dia ke tempatmu, itu adalah sopan dan santun. Sebuah suara menggema, membuyarkan kebingungan pemuda itu. Pemuda itu menjadi tenang dan menatap Kaisar, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu ingin mengundangku? Kaisar setelah tersenyum melihat kecanggungannya. Jika kamu punya waktu, kamu harus datang mengunjungi sistem mata dewa kami. Dia buru-buru berkata. Dia tidak berani meminta mengunjungi rumahnya yang sebenarnya, hanya sistemnya. Bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Saya pasti akan mengunjungi Gatai ketika saya punya waktu. Dia mengangguk, menerima ajakannya. Jantungnya berdetak kencang setelah mendengar ini. Ini adalah hal paling menyenangkan yang pernah dia dengar sejauh ini, membuatnya sangat bahagia. Bagus, bagus sekali, kalau begitu saya secara pribadi akan menyambut Anda. Dia menganggukkan kepalanya beberapa kali, berharap hari itu datang secepatnya. Itu tidak cukup. Li Qiye menjawab lagi, dia akan melakukan perjalanan sejauh ini untuk menemui Anda sehingga Anda harus berperan sebagai tuan rumah dan pemandu wisata yang baik. Yang terpenting, Anda juga perlu mengantarnya kembali dengan selamat ke Taman Tuhan, tidak aman bagi seorang wanita untuk bepergian sendirian. Bagaimana kamu akan menjawab seniornya jika terjadi sesuatu? Dia memutuskan untuk menjadi orang baik dan membantu keduanya. Kalau tidak, anak ini tidak punya kesempatan mengingat teknik menggodanya. Merayu dia lebih sulit daripada mencapai langit untuknya. Benarkah, haruskah? Kaum muda tidak yakin karena ini terlalu terang dan langsung. Semua orang bisa melihat niatnya pada saat itu. Ya, seorang pria bertanggung jawab untuk melindungi para wanita, apakah Anda seorang pria sejati? Li Qiye bertanya. Pemuda itu tidak tahu harus menjawab apa. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, saudara bermata tiga. Dia melompat masuk dan menyelamatkan situasi yang canggung. Bagus. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali seperti ayam yang mencoba memakan biji-bijian. Membayangkan waktu mereka bersama saja sudah membuatnya merasa seperti melayang di udara. Dia juga merasa berterima kasih kepada Li Qiye. Dia benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk mengundangnya tanpa dia yang memimpin. Di sini, kata Li Qiye. Dua lainnya melihat ke depan dan melihat sesuatu yang menyerupai monster besar. Parit langit berada di perbatasan silsilah abadi. Menggunakan satu langkah melewati parit berarti memasuki ruang tanpa akhir. Tembok ini membentang melintasi angkasa sejauh bermil-mil. Sederhananya, tempat ini mencakup seluruh silsilah abadi, berfungsi sebagai perbatasan. Di tengahnya ada Sky Pass yang terkenal. Sambil berdiri di lokasi ini, seseorang dapat melihat panorama ruang angkasa. Di sebelah kiri adalah hamparan tak dapat diseberangi yang tak ada habisnya. Di sebelah kanan adalah reruntuhan langit dengan bintang-bintang dan medan perang yang rusak.
Karena dua hal ini menghalangi jalan, penyerbu dari luar harus melalui Skypass untuk mencapai silsilah abadi. Jadi, parit langit adalah tembok terakhir sementara Skypass berfungsi sebagai benteng utama. Para pemuda menjadi kecewa setelah mereka berhasil sampai di tempat tujuan. Dia tahu, sudah waktunya berpisah dari Kaisar. Ini bukan pertama kalinya dia mengunjungi tempat ini, tetapi perasaan rumit ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan-tuan, sampai jumpa lagi. Kaisar menangkupkan berkumpul ke arah keduanya. Sampai jumpa lagi. Pemuda itu dengan enggan menangkupkan di sekitar. Li Qiye tersenyum dan mengangguk sebelum melompat dari elang. Pemuda itu menyusul setelahnya. Pekikan. Elang itu meraung dan mulai terbang menuju reruntuhan langit. Pemuda itu berdiri di atas tembok dan terus menatap ke arah Kaisar. Dia sudah pergi, berhenti berdiri di sana. Li Qiye membangunkannya. Tidak, aku hanya melihatnya diam-diam. Tempat itu benar-benar tak terduga, mustahil untuk dilihat. Wajah pemuda itu memerah saat dia langsung menyangkal. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ini hanya sekedar naksir, laki-laki harus berani mengakuinya. Ditambah lagi, kamu adalah anak ajaib bermata tiga yang hebat, jadilah sombong seperti biasanya sekarang. Li Qiye menenangkan. Aku. Pemuda itu tampak seperti orang yang berbeda. Biasanya aku tidak seperti ini. Ia mengaku aneh berada di dekat Kaisar. Sedikit sekali orang yang bisa memasaknya gugup. Dia tidak merasa canggung saat bertemu Luminous Master untuk pertama kalinya. Itu karena kamu menyukainya, atau berani ku bilang, sayang. Li Qiye terkekeh dan tidak mengolok-oloknya, saat kamu menjadi gugup dan memperhatikan kata-katamu di depan seseorang, orang tersebut adalah bosmu atau orang yang kamu sukai. Cinta. Si ajaib tidak mau mengakui hal ini dan takut orang lain akan mengetahuinya juga. Itu sebabnya dia selalu menjawab dengan penolakan. Memiliki seseorang yang menembus tembok tipis ini menjadikannya berada di posisi yang sulit. Kamu jelas peduli dan ingin menunjukkan sisi terbaikmu. Namun, karena kamu biasanya terlalu arogan namun masih cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa itu tidak menarik, kamu memberikan imbalan yang berlebihan dan menjadi idiot. Li Qiye mendengus. Pemuda itu mengerti bahwa dia ingin tampil bagus di depan Kaisar tetapi tidak berhasil. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Kenapa kamu tidak ingin orang lain tahu, terutama dia? Li Qiye bertanya. Saya tidak tahu, saya sangat gugup. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum paksa. Karena kamu kurang percaya diri. Prodigi bermata tiga selalu anggun dan sombong di hadapan orang lain, hanya saja tidak saat berbicara dengan Spiritheart. Anda pikir Anda tidak mampu, tidak cukup untuk menggerakkannya. Sekarang jawab pertanyaanku, kata Li Qiye. Saya tidak tahu. Pemuda bisa menjawab. Karena kamu takut gagal. Karena bakat Anda yang tiada taraf, Anda belum pernah merasakan kegagalan yang sebenarnya sebelumnya. Bahkan kerugian atau kemunduran apapun hanya bersifat sementara. Anda dapat mempelajari prestasi hukum yang lebih sulit dan seni yang lebih mendalam selama Anda memiliki waktu yang cukup. Mereka yang lebih kuat dari Anda mungkin akan mengalahkan Anda saat ini, tetapi dalam pikiran Anda yakin bahwa Anda masih muda dan lemah. Hanya beberapa tahun lagi dan Anda akan dapat menjatuhkannya. Ini tidak berlaku untuk Spiritheart. Jika Anda merayunya dan menolaknya, itu adalah kegagalan sejati dan tidak ada kesempatan untuk mencoba lagi, kata Li Qiye. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jadi, hal yang Anda takuti adalah kegagalan itu sendiri. Faktanya, menerima kemungkinan saja sudah sulit bagi Anda dan ini membuat Anda secara tidak sadar melarikan diri. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Pemuda itu menjadi tenang dan bertanya. Lakukanlah. Itu hanya satu gadis, jadi bagaimana jika kamu gagal? Langit tidak akan runtuh, kata Li Qiye. Pemuda itu membuka mulutnya tetapi memilih untuk tidak berbicara. Ingat, setidaknya ada kemungkinan ketika kamu bertanya. Jangan biarkan hal itu menjadi sebuah kemustahilan. Li Qiye memberi tahu pemuda yang ragu-ragu itu. Saya rasa itu tidak pantas. Kata pemuda itu. Tidak pantas. Apa yang Anda takutkan? Li Qiye mendengus. Dia bukan orang seperti itu. Butuh beberapa saat bagi remaja untuk merespons. Jadi begitu. Jangan khawatir, ini hanya pertunangan, belum pernikahan. Li Qiye tersenyum. Saya pernah mendengar sekte mereka membicarakan tentang perjodohan. Pengadilan Ilahi Metalkin telah mempersiapkan upacaranya.
kata pemuda itu dengan tenang. Jadi gimana? Seperti yang saya bilang, mereka masih belum menikah. Dia masih lajang, masih kaisar sejati hati roh. Jika kamu menyukainya, kejar dia, abaikan yang lainnya. Li Qiye tersenyum. Dan, meskipun dia adalah istrinya, terus terang saja, tetap lakukan itu jika kamu menyukainya. Sulit untuk menemukan wanita yang tepat dalam hidup, biarkan saja kehati-hatian berlalu begitu saja. Dia menambahkan, kelihatannya buruk, kata pemuda itu. Anda sangat jenius, jangan terikat oleh norma-norma sekuler. Anda memiliki kekuatan dan kemampuan, menangkan dia. Li Qiye ramah lingkungan. Mungkin, tapi pertunangannya adalah Metalkin War God. Keraguan-raguan tetap ada. Dewa Perang Metalkin. Jadi, apakah dia akan memakanmu? Li Qiye tersenyum. Dia seharusnya sudah memiliki 12 istana sekarang, kata pemuda itu. Ah, jadi pertanda dia lebih cemerlang darimu, itulah alasan kamu kurang percaya diri. Li Qiye menjawab. Pemuda itu melihat sekeliling sebelum mengangguk. Siapa kamu? Katakan dengan keras. Li Qiye menenangkan dan berkata. Apa? Pemuda itu tidak mengerti. Katakan dengan keras. Li Qiye kembalinya. Saya anak ajaib bermata 3. Pemuda itu mengerti maksudnya. Memang, Anda setengah langkah termuda di dunia, yang paling berbakat dalam silsilah abadi. Apakah kamu banyak bicara atau kamu hidup sesuai dengan peringkatmu? Li Qiye memandangnya dari atas ke bawah. Saya bisa mendukungnya, kata pemuda itu. Bagus. Lalu apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana jika dia memiliki 12 istana, meskipun dia adalah nenek moyang, bukan berarti kamu kurang berbakat, bukan? Benar, pemuda tetap percaya diri dengan bakat bawaannya. Jadi bakatmu lebih bagus dan kamu juga lebih muda, apa yang perlu ditakutkan? Bersikaplah gigih dan maju dengan berani dengan hati Dao yang teguh dan prestasi Anda akan semakin menakjubkan. Katakan padaku, apa tujuan akhirmu? Li Qiye bertanya. Untuk menjadi dewa sejati seperti Fardao. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam. Ini dia. Fardao adalah eksistensi yang bisa membunuh nenek moyang. Belum lagi dia hanya seorang kaisar 12 istana saat ini, kamu harus tetap percaya diri untuk mengalahkannya setelah dia menjadi nenek moyang di kemudian hari. Tidak memiliki keberanian kecil ini merupakan penghinaan terhadap bakat Anda, kata Li Qiye. Kata-kata ini sangat mengejutkan pemuda itu, hampir seperti seseorang yang membenturkan kepalanya tanpa menahan diri. Sebelumnya, dia berpendapat bahwa pertunangannya lebih kuat darinya. Memang itulah yang terjadi saat ini. Setengah langkah abadi lebih lemah dari Kaisar 12 istana. Tapi sekarang, Li Qiye mengingatkannya tentang bakatnya yang tiada taranya. Dia perlu menyadari bahwa dia akan melampaui Dewa Perang Metalkin jika dia menjadi seseorang seperti Fardao. Pikirannya menjadi lebih jernih sekarang setelah percakapan ini. Kamu benar, aku akan menjadi seseorang seperti Fardao di masa depan dan bahkan nenek moyang tingkat keabadian tidak bisa melawanku. Saya pasti bisa melakukannya. Pemuda itu mengangkat tangannya, menyatakan tekadnya dan membangun semangat. Itu lebih seperti itu. Majulah dengan keyakinan ini. Li Qiye tersenyum. Tetapi, bagaimana jika aku hanya mengatakan bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Pemuda memikirkan masalah yang berbeda. Bagaimana kamu tahu dia tidak menyukaimu tanpa berusaha? Li Qiye meliriknya. Yah, Dewa Perang Metalkin memang luar biasa. Ditambah lagi, mereka telah bertunangan sejak muda. Dia mulai kehilangan kepercayaan dirinya lagi. Terus, Li Qiye tersenyum, apakah ada yang baik dengan rencanamu? Anda hanya perlu merayunya, itu saja. Ditambah lagi, dia juga tidak membencimu karena jika dia membencimu, apakah dia akan berbicara kepadamu tentang Dao selama itu? Dia jelas memiliki kesan yang baik terhadap Anda, mungkin tidak suka, tapi juga tidak benci. Cukup untuk menjadi teman saat ini. Kamu benar. Kepercayaan dirinya meningkat pesat. Lalu bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Bawa saja dia pergi. Li Qiye berkata dengan datar. Aku tidak bisa melakukan itu. Dia tidak mengharapkan ini. Tidak bisa. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan sampai dia menyukaimu. Jangan ragu untuk memaksimalkan langit dan bumi untuk mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, sisanya tidak masalah. Li Qiye tersenyum. Sikap sombong dan vulgar seperti itu mengejutkan para pemuda. Dalam pemahamannya, Li Qiye adalah seorang mahaguru, namun komentar yang baru saja ia keluarkan telah merusak gambaran ini.
Jika kamu menyukai seorang gadis, kamu harus memanfaatkan semua peluang. Li Qiye berkata, jika kamu bahkan tidak bisa melakukan itu, apalagi yang bisa kamu capai. Bayangkan, suatu hari, Anda mungkin harus melawan semua orang di dunia dan membuat sungai darah atau melawan keberadaan kegelapan yang besar, sebuah pertarungan di mana Anda mungkin tidak akan kembali hidup. Semua tugas ini memerlukan keberanian yang sangat besar, jadi jika Anda bahkan tidak bisa mengatasi godaan, dapatkah Anda melakukan hal-hal lain berikut? Tidak, itu terlalu agresif. Dia menganggap ini terlalu berterus terang bahkan untuk orang sombong seperti dia. Lihatlah hamparan yang tidak dapat diseberangi. Li Qiye menunjuk ke sana, di masa depan, saat kau melangkah ke depan tempat itu dan melihat ke belakang, kau akan menyadari bahwa apa yang telah kau alami sebelumnya sama sekali tidak berarti, termasuk rayuan, tidak ada gunanya dibandingkan dengan memasuki tempat itu. Petik 2. Dia juga melihat ke hamparan luas. Banyak nenek moyang dan dewa sejati yang kuat telah memasuki tempat itu. Makhluk-makhluk ini telah melakukan perbuatan luar biasa di masa lalu tetapi tidak ada yang berhasil. Li Qiye benar. Segala sesuatunya tampak sepele dibandingkan mengambil alih tempat itu. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia masih muda dan tidak punya rencana pergi ke sana. Namun, karena tujuannya adalah menjadi Fardao kedua, dia harus mencapai banyak hal di masa depan. Sambil berdiri di puncak dan melihat ke belakang, hal-hal yang dia anggap serius dan penting mungkin sebenarnya tidak penting sama sekali. Saya masih tidak bisa melakukannya. Dia tersenyum kecut, tidak bisa menerima pandangan Li Qiye. Tidak semua orang bisa memiliki mentalitas seperti ini, mungkin hanya orang galak seperti Li Qiye. Baiklah, kamu tidak perlu menjadi berbeda seperti ini tapi mengejar orang yang kamu sukai tetap baik-baik saja, kan? Miliki keberanian untuk melakukannya, apakah itu sesuatu yang berani atau mengejar spiritear? Li Qiye tersenyum. Mungkin saya harus menunggu dan menjadi lebih kuat. Ada kemungkinan lebih tinggi untuk mengalahkan Dewa Perang Metal King jika aku berada di puncak kekal. Dia memikirkannya sebentar sebelum menjawab. Bodoh. Sangat tidak bijaksana. Otakmu yang tak dilawan pasti kabur entah kemana. Li Qiye memanaskannya dengan dingin. Saya hanya berpikir kemungkinan suksesnya lebih tinggi seperti itu. Para pemuda tidak mengharapkan tanggapan yang keras. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 100 tahun. Li Qiye melanjutkan. 10 tahun, 10 tahun, hanya itu yang saya butuhkan. Dia berkumpul dan menyatakan dengan kuat, mengumpulkan keberanian entah dari mana. Lupakan. Anda tidak bisa melakukan ini. Li Qiye menyerah. Mengapa tidak? Dia merasa seolah-olah Li Qiye baru saja menuangkan air dingin ke kepalanya. Saya yakin jika saya bekerja keras, saya bisa menjadi puncak abadi dalam 10 tahun. Ini tidak berlebihan karena bakatnya yang luar biasa. Jika dia membahayakan nyawanya dan hanya berlatih, itu sudah cukup untuk sebuah keajaiban. Beranjak dari setengah langkah ke puncak dalam waktu 10 tahun akan tercatat dalam buku rekor di 3 dewa. Meskipun demikian, dia bersedia melakukannya demi Kaisar sejati hati roh. Menurut Anda, apa yang akan terjadi dalam 10 tahun? Mereka mungkin akan memiliki banyak anak saat itu, kata Li Qiye. Komentar ini membuatnya merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya dan mencekiknya. Ini sangat mungkin terjadi setelah 10 tahun. Sabar adalah pilihan yang tepat untuk hal tertentu, menunggu saat sudah matang atau saat sudah lebih kuat. Hal ini tidak terjadi di sini, kemungkinan hanya muncul sekali sebelum menghilang. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, Anda akan kehilangannya selamanya. Itu sebabnya Anda harus bersiap sekarang. Seperti yang Anda lihat, Anda telah meninggalkan kesan baik pada Kaisar setelah pertemuan ini. Jika Anda tidak memanfaatkannya dan menunggu 10 tahun, makanannya akan dingin, tidak, orang lain akan selesai seluruhnya. Li Qiye perlahan menjelaskan. Kamu benar, dia bermusuhan. Berhentilah ragu-ragu. Sangat sedikit wanita di dunia ini yang bisa mendapatkan keinginan seorang jenius seperti Anda dan lebih banyak lagi yang bisa membuat Anda merasa seperti ini. Coba pikirkan, adakah orang lain yang bisa menggantikan posisi spiritear di hatimu? Li Qiye melanjutkan. Tidak ada. Dia tidak perlu berpikir sebelum menjawab. Melihat, jika hanya dia yang Anda sukai saat ini, berhentilah memikirkan dan terlalu memedulikan hasilnya, tidak masalah karena Anda setidaknya sudah mencobanya.
Bahkan jika terjadi kegagalan, itu akan menjadi pengalaman yang baik, perasaan penyesalan yang patut dicatat dan pahit. Jika tidak, ketika Anda berdiri di depan hamparan luas di masa depan dan melihat ke belakang, akan ada hati kosong di tempat Anda karena tidak mengejar cinta awal Anda dengan kaisar sejati hati roh. Perasaan penyesalan ini tidak berasa dan menyedihkan di sisi lain, kesuksesan berarti memenangkan keindahan, jadi tidak ada penyesalan. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Dia terguncang setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan tajam. Saya mengerti. Jenius tertinggi akhirnya mengerti maksudnya. Dewa Perang Metalkin. Pengadilan Ilahi Metalkin. Perjanjian pernikahan. Semua ini tidak bisa berhenti untuk mengejarnya. Pergilah sekarang. Kamu bukan orang bodoh jadi mengejar seorang gadis tidak akan mempengaruhi ramalanmu, asalkan hati Daomu tetap teguh. Li Qiye tersenyum. Terima kasih Pak. Aku akan mengukir ajaranmu ke dalam hatiku. Dia berlutut dan membungkuk. Li Qiye menerima isyarat besar itu. Setelah menyelesaikan busurnya, pemuda itu melompat ke langit dan mengejar kaisar sejati hati roh. Li Qiye mulai melakukan perjalanan melintasi tembok batu setelah pemuda itu pergi. Besarnya, parit, ini tidak terbayangkan. Saat melihat ke bawah, orang bisa melihat awan putih di bawahnya. Jaraknya harus jutaan dan jutaan mil, belum lagi cukup tinggi untuk mencapai kubah langit. Tempat ini memisahkan silsilah abadi dari luar angkasa, berfungsi sebagai penghalang pelindung. Itu sebabnya menyebut tembok besar ini sebagai parit langit tidaklah berlebihan. Itu dibangun kembali di atas hutan belantara terpencil yang melintasi perbatasan silsilah abadi. Tanah ini lebih besar dari gabungan sistem keseluruhan. Sayangnya, tempat itu mandul dibandingkan yang lain. Meski begitu, mereka terdiri dari orang-orang dari seluruh lautan. Mereka punya alasan berbeda untuk berada di sini. Beberapa ingin bersembunyi dari musuh atau melarikan diri karena kehidupan kriminal. Beberapa master juga tinggal secara tertutup di tempat ini. Tempat ini bagus karena tidak berada di bawah sistem apapun. Jadi, satu-satunya hukum adalah hukum rimba. Yang lebih kuat bisa membuat peraturan. Meski demikian, parit langit tetap tertata rapi meski keadaan di bawahnya kacau. Para penjahat keji dan penguasa yang berkuasa tidak berani melakukan tindakan mengizinkan. Mengapa? Pasalnya, parit langit berada di bawah kendali Skypass. Legiun di sini adalah salah satu yang terkuat di silsilah abadi. Komandan pengawal mereka, Tai Yingxi, sungguh tak terduga. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempertimbangkan diri mereka sendiri dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk menimbulkan masalah di sini. Dindingnya sangat lebar. Puluhan gerbong bisa memuat berdampingan secara bersamaan tanpa berkerumun. Itu lebih terlihat seperti lapangan umum daripada tembok. Li Qiye bisa melewati semuanya hanya dengan beberapa langkah karena kecepatannya. Namun, dia memilih untuk berjalan seperti manusia, merasakan setiap batu bata di sepanjang jalan. Namun, diketahui batu bata tersebut terbuat dari bahan yang tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mendapatkan jawaban yang benar. Tampak seperti bebatuan abu-abu dengan sentuhan putih di dalamnya. Mereka kasar, seperti diambil dari tebing dan dipindahkan ke sini tanpa ukiran lebih lanjut. Masing-masing berukuran sangat besar. Beberapa daerah mempunyai bebatuan yang membentang beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu mil. Sungguh luar biasa memikirkan pembangunan tempat ini. Seseorang mungkin telah membelah pegunungan dan membersihkan lumpur dan pepohonan sebelum membawanya ke sini. Buk. Langkah-langkahnya berfungsi sebagai metode pengukuran untuk menghitung infrastruktur tembok. Bukan hanya batu. Dia mulai melihat garis besar tempat itu ketika dia semakin jauh. Bahannya hanya terlihat seperti batu tetapi tidak. Mereka pasti berkumpul di zaman kuno dan mengalami banyak badai dan hujan. Meskipun demikian, mereka berdiri kokoh sebagai bagian dari tembok terberat untuk melindungi silsilah abadi. Batuan biasa tidak memiliki peluang untuk mencapai prestasi ajaib ini. Saat analisis berlanjut, Li Qiye menemukan bahwa materinya sangat rumit. Salah satu bintang yang sangat besar nampaknya dimurnikan dari keseluruhan bintang, yang membentang sejauh 10.000 mil. Yang lainnya terbuat dari tulang naga dan binatang buas langka lainnya. Selain itu, kekuatan binatang buas ini dimasukkan ke dalam batuan, memungkinkan mereka memiliki kekuatan serupa. Batuan lain dibuat dari seluruh tambang yang terdiri dari logam ilahi yang luar biasa, sangat cocok untuk pembuatan senjata.
Namun, pencipta tembok memilih untuk menggunakan ranjau tersebut untuk tujuan pelestarian. Singkatnya, setiap batu memiliki latar belakang yang menarik dan megah. Salah satu dari mereka akan dianggap sebagai harta karun tertinggi di kampung halaman. Sayangnya, tidak mungkin untuk menghapus satu pun dari dinding. Seluruh sekarang parit menjadi satu. Batuan ini tidak hanya bertumpuk satu sama lain. Momentum besar telah terbentuk terlebih dahulu, kemudian batu-batuan ini ditambahkan pada tempat yang tepat, akhirnya diakhiri dengan tembok ini. Oleh karena itu, menghilangkan satu bagian yang terbukti menjadi tugas yang mustahil. Menakjubkan. Li Qiye akhirnya beristirahat dan menjadi sentimental, bahkan makhluk abadi pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuat garis pertahanan ini. Ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan nenek moyang. Jelas sekali, keajaiban seperti ini tidak mungkin diciptakan oleh sistem atau penggarap biasa pun. Seseorang harus memiliki kekuatan untuk mengubah bentuk dunia dan memetik bintang-bintang dari atas untuk menciptakan keajaiban ini. Anehnya, tidak ada yang tahu kapan tembok ini dibangun. Secara keseluruhan, hal itu telah ada dalam ingatan orang seolah-olah hal itu ada pada waktu mulai. Catatan mengenai tembok itu sedikit sangat, hanya ada sedikit cerita di sana-sini. Tak satu pun dari mereka pernah berdiskusi tentang seseorang yang mencoba menyerangnya. Persiapan yang sangat hati-hati, tiga dewa beruntung memiliki leluhur ini, memungkinkannya lolos dari berbagai bencana dan kehancuran. Tidak, ini tidak ada keberuntungan dengan keberuntungan, ini karena usaha nenek moyangnya yang tiada taraf, kata Li Qiye. Tiga dewa dapat diartikan sebagai benteng raksasa. Penduduknya tidak tahu bahwa mereka tinggal di sana. Tentu saja, pada awalnya ia memiliki keunggulan unik karena lokasinya, tetapi nenek-nenek moyang ini harus dipuji karena memberikan perlindungan ini. Sayangnya, zaman sebelumnya, 9 dunia, dan 13 benua tidak akan seberuntung ini karena mereka berada di luar dunia ini. Orang biasanya mengetahui parit langit karena ukurannya, tetapi mereka tidak mengetahui kekuatan di bawahnya. Kekuatan ini berubah menjadi momentum besar yang cukup kuat untuk memikul tembok ini. Oleh karena itu, menyerang parit langit saja tidak cukup. Mereka juga perlu menjatuhkan kekuatan di bawah. Li Qiye tersenyum dan ingin mencari kekuatan ajaib ini. Tubuhnya menetap angsur menjadi transparan, tampak menyatu dengan dinding. Meletus. Setelah dia menjadi cukup rendah, kekuatan bawah tanah bisa menyaksikan kehadiran penyerang ini. Itu melepaskan kekuatan dan menjumpainya. Sangat kuat. Li Qiye memuji. Akan sangat sulit menemukan sesuatu yang mampu menolaknya saat dia serius. Kekuatan ini jauh melebihi nenek moyang biasa. Pencipta tembok ini pastilah orang lain. Karena pemeriksaan sebelumnya, dia mendapat pemahaman penuh tentang kedalaman di sini. Jika dia benar-benar ingin mencapai momentum terdalam di dasar, dia akan mampu melakukannya. Sayangnya, hal itu akan merusak parit, seperti memotong urat naga bawah tanah. Dia tidak berselisih dengan para pencipta dan melakukan hal itu tidak dapat diterima, sehingga merusak kerja keras mereka. Dia juga menemukan beberapa masalah saat memeriksanya, kekurangan yang membuat parit tidak sempurna. Bukaan ini diciptakan oleh waktu. Tempat ini telah diciptakan sejak lama hingga era yang tidak bisa dilacak. Oleh karena itu, waktu yang terus-menerus menghancurkannya, akhirnya menciptakan kekurangan-kekurangan ini. Tentu saja, masalah tersebut dapat diperbaiki, meskipun dengan susah payah. Tempat itu akan menjadi megah kembali dan bisa terlindungi selama jutaan tahun atau bahkan lebih lama lagi tanpa masalah. Oleh karena itu, Li Qiye menatap ke arah pemandangan kota sambil bertanya-tanya, apa yang terjadi saat itu hingga membuat sang pencipta besar menjadi sangat berhati-hati, tidak memikirkan harga yang mahal untuk membuat tembok ini. Tidak diragukan lagi, ada sesuatu yang terjadi saat itu yang menjamin nenek moyang yang kuat ini menciptakan keajaiban ini. Keberadaannya membuat tiga dewa semakin aman. Dia berbalik menuju hamparan tak dapat diseberangi di kiri dan reruntuhan langit di kanan. Dinding itu ditempatkan dengan sempurna untuk menghentikan mereka mendekati silsilah abadi. Lokasinya jelas dipilih dengan cermat. Mungkin, penciptanya mewaspadai hal-hal buruk atau menyenangkan, mungkin keduanya. Anehnya, tidak ada penjajah asing yang menyerang tiga dewa. Alasannya masih belum diketahui. Karena panjangnya tembok, tidak mudah untuk bertemu orang lain di sini. Ditambah lagi, sebagian besar sedang terburu-buru.
Ia telah berjalan lama dan hanya sesekali bertemu dengan beberapa petani. Mereka melewatinya tanpa henti. Beberapa sebenarnya cukup bosan. Mereka naik ke dinding untuk melihat keluar angkasa sebentar sebelum pergi. Menurut mereka, tidak ada yang menarik untuk dilihat di sini, hanya tembok yang terbuat dari batu. Jadi, melihat satu bagian saja sama dengan melihat sisanya. Tidak ada seorang pun yang berjalan seperti Li Qiye sepanjang waktu. Beberapa orang yang terbang di atas melihat ke bawah dan melihat Li Qiye, mengira dia bodoh. Anda tidak akan pernah mencapai tujuan dengan berjalan kaki. Seorang tetangga yang baik hati mengingatkannya sebelum buru-buru pergi. Li Qiye hanya tersenyum menanggapinya. Dia di sini bukan untuk melihat-lihat, hanya untuk mengukur keajaiban ini. Apakah Anda memerlukan bantuan? Dia bertemu dengan unit patroli beberapa hari kemudian. Itu hanya terdiri dari sekitar tentara, masing-masing sangat perkasa. Kaptennya adalah seorang gadis dengan rambut sebatas leher, terlihat sangat lugas dan tajam. Dia tampak cukup heroik dengan baju besi lengkap. Pinggangnya yang ramping sangat kontras dengan lekuk tubuhnya yang besar. Kontras ini hanya menonjolkan kecantikannya. Tentu saja, unit ini tidak berjalan seperti Li Qiye karena mereka tidak akan pernah menyelesaikan kasus tersebut. Mereka mengendarai kereta yang mengeluarkan suara keras saat rodanya meluncur menembus dinding berbatu. Mereka berkendara dalam formasi horizontal dan terlihat cukup keren. Dindingnya cukup besar untuk menampung ini. Apalagi siapapun yang mengenali spanduknya akan langsung memberi jalan. Ini adalah spanduk Sky Moat Legion. Semua orang tahu bahwa Parit Langit dan Sky Pass berada di bawah rahasia Legiun terkenal di dunia ini. Unit tersebut tidak menghentikan Li Qiye karena dia menghalanginya. Dia terlihat sangat mencurigakan berjalan di tempat ini. Bai Jining, sang kapten, telah bergabung dengan Legiun sejak muda. Ia membuktikan kecemerlangannya dengan menjadi kapten di usia muda meski tidak berasal dari latar belakang bangsawan. Kelompok itu kebetulan melihat Li Qiye hari ini. Biasanya, mereka ditempatkan di Sky Pass, tidak perlunya patroli karena perdamaian di daerah itu. Apalagi Parit Langit hanya terdiri dari bebatuan, tidak ada sesuatu pun yang berharga untuk dijaga. Namun, ada sesuatu yang terbang dari Uncrosable Expanse beberapa hari yang lalu. Hal ini membuat Komandan Sky Pass, Tai Yingxi, menjadi berhati-hati dan diperintahkan patroli untuk memulai sekali lagi. Sudah bertahun-tahun sejak mereka melakukan hal ini. Bai Jining segera memimpin unitnya setelah menerima perintah ini. Beberapa hari terakhir ini baik-baik saja tetapi dia tidak berani mengendur. Kini, Li Qiye menjadi tersangka pertama. Apakah Anda memerlukan bantuan? Jining bertanya lagi ketika kereta itu mendekat, berniat menyelidikinya. Lagi pula, sungguh aneh melihat seseorang berjalan di Parit Langit. Bahkan penonton pun akan terbang. Aku baik-baik saja. Li Qiye tersenyum, menyadari kewaspadaannya. Dia memperhatikannya dengan baik. Pria itu tampak normal seperti orang yang lewat, tidak ada yang mau melihatnya lagi. Terlebih lagi, senyumannya membuatnya terlihat tidak berbahaya. Namun, dia tidak pernah menilai seseorang dari penampilannya dan menambahkannya ke daftar tersangka. Lanjutkan. Dia melambai pada bawahannya. Kelompok itu mengakui perintah tersebut dan bergerak maju, meninggalkan kapten mereka. Dari mana asalmu, bangsawan muda? Keretanya mendekati Li Qiye. Silsilah abadi. Li Qiye tersenyum. Kemana kamu pergi? Dia dengan cermat menilai dia tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia juga bermaksud sangat sopan meskipun dia adalah kapten dari Sky Pass. Ini sama sekali bukan interogasi. Hanya berjalan-jalan. Seperti kata pepatah, berjalan 1000 mil lebih baik daripada membaca 10.000 buku, jadi inilah saya, mencoba mempelajari keajaiban-keajaiban yang disebut Parit Langit. Li Qiye menjawab, pemandangannya bagus sekali. Awalnya aku tidak menganggapmu sebagai sarjana. Dia berkata, saya bukan masalah besar, cukup membaca buku secukupnya untuk mengetahui masa lalu dan memprediksi masa depan, kata Li Qiye. Jining tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya memberikan pujian yang sopan namun dia membual tanpa menunjukkan kerendahan hati. Oh, jadi kamu adalah seorang sarjana yang berbakat. Dia menambahkan. Bisa dibilang seperti itu. Li Qiye tersenyum, orang bijak di masa lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi yang terbaik dalam bidang sastra, tetapi saya cukup yakin bahwa sayalah yang nomor satu. Jining tidak bisa berkata-kata lagi, mengira dia telah bertemu dengan orang gila yang egois.
Dia melihat lagi, tidak dapat melihat, sarjana nomor 1, dalam dirinya. Nomor 1, gumamnya sambil merawat. Bagaimana dengan anggrek sage? Dia kemudian bertanya. Lebih baik. Li Qiye mendengus. Kamu pastinya lebih baik dalam menyombongkan diri. Jining menyorotinya. Dia sebenarnya tidak berharap dia menjawab lebih awal, berharap itu akan membungkamnya atau dia akan mengakui inferioritasnya. Siapakah anggrek sage? Nenek moyang yang tak terkalahkan di level yang sama dengan Luminous Master. Semua cendekiawan lain tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Oleh karena itu, jawaban penuh percaya diri Li Qiye membuatnya terkejut. Bahkan pembual terbesar pun mempunyai batasan karena melakukannya secara berlebihan tidak akan berhasil menjanjikan siapapun. Sayangnya, orang ini membuatnya terdengar seolah-olah Orchid Sage hanyalah seorang sarjana acak. Dia menjadi takut karena keberaniannya yang bodoh, tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia memecahkannya dengan menjentikkan ujung hidungnya dengan lembut. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia langsung mundur dan mengambil posisi menyerang, terlihat cukup perkasa. Apakah ada yang mengatur bahwa matamu sangat cantik, bersemangat dan cerah? Dia menjadi terkejut lagi dan tidak tahu apa yang salah dengan Li Qiye. Apakah dia selalu seperti ini atau ada yang tidak beres di otaknya sekarang? Mereka orang asing namun dia menyentuh hidungnya seolah-olah mereka sangat akrab. Kamu pasti sedang sakit sekarang. Dia menjadi kesal karena dia hanya memanfaatkannya dan tetap acuh tak acuh. Kamu punya obatnya, dia berkata. Dia menyorotinya dan secara tiba-tiba mengambil pedangnya, ingin memberikan pelajaran. Sayangnya, dia sedang diperintah dan tidak punya waktu. Dia memilih untuk mengabaikan kekesalannya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan dengan agresif berkata, apakah kamu tahu Orchid Sage itu? Dia adalah nenek moyang. Aku tahu. Li Qiye berkata, hanya seorang nenek moyang, tidak perlu memberitahuku 2 kali. Ditambah lagi, kita tidak sedang membicarakan pertarungan di sini. Dalam hal sastra, saya berkali-kali lebih baik. Jika dia seorang cendekiawan bijak, maka saya adalah cendekiawan abadi. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu mementingkan dirinya sendiri. Aku tidak bisa mengingat penampilanmu. Dia akhirnya berkata tanpa niat mengejeknya. Itu hanyalah sebuah kebenaran. Dia terlihat terlalu biasa namun, kata-katanya bisa membuat orang takut sampai mati. Dia berbicara seolah-olah dia adalah orang nomor 1 dalam segala aspek. Tidak bisa menilai buku dari sampulnya, kalimat ini sempurna untuk menggambarkan saya. Li Qiye mendengus. Kamu punya masalah. Dia menebak dia meminta dengan melakukan tindakan arogan ini. Banyak sekali orang bodoh di dunia ini. Aku mengatakan yang sejujurnya, tapi mereka semua mengira aku sedang membual. Ya ampun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menahannya sebagai jawaban. Garis-garis hitam mulai terbentuk di dahi. Kesabarannya yang di atas rata-rata mulai menipis saat dia merasakan dorongan untuk memukulnya dengan baik. Matanya, khususnya, sangat menyebalkan. Mereka seakan mengasani, kurangnya pengetahuan, dia. Kamu sedang membicarakan aku. Dia membungkus gigi dan menggenggam tangannya. Tarik nafas dalam-dalam dan tenanglah, kamu tidak akan bisa mencapai sesuatu yang besar jika hal kecil seperti itu bisa menjadi pemicumu. Bagaimana Anda akan menjadi seorang jenderal? Lebih seperti prajurit seumur hidupmu. Dia dengan santai berkata. Wajahnya yang angkuh menjadi pemandangan yang membuat frustrasi untuk dilihat, tetapi dia benar. Dia belum melakukan apapun yang memerlukan pemukulan. Jika masalah seperti itu menyebar, itu akan berdampak buruk bagi reputasinya dan tidak sah. Dia tidak punya pilihan selain mengekang dan menarik napas dalam-dalam. Terlepas dari kekuranganmu, aku tidak keberatan menikahi orang sepertimu. Li Qiye menambahkan. Mengapa? Dia langsung bertanya tapi langsung menyesalinya. Gading tidak akan keluar dari mulut anjing. Orang-orang dari zaman dahulu mengajarkan bahwa seorang sarjana tidak dapat bernalar di hadapan seorang tentara, tetapi saya adalah sarjana nomor 1, keterampilan sastra saya cukup untuk menghadapi gadis yang kejam dan kejam. Itu sebabnya aku bertanya-tanya apakah aku harus menikah dengan tentara sepertimu atau tidak. Dia mengelus dagunya, tampak merenung sambil merawat. Dia hampir muntah darah setelah mendengar ini dan memasuki kondisi gila. Dia mengolok-oloknya karena kekerasan dan kasar.
Dia masih memiliki kepercayaan diri pada penampilan meskipun dia bukan seorang yang sangat cantik, jelas bukan seorang yang kasar di ketentaraan atau seorang yang kejam yang ditemukan di pasar. Katakan lagi, tinjunya terkepal erat. Lupakan saja, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak mendapatkan seseorang yang berbakat seperti saya. Saya kira saya tidak akan menikah pada saat itu. Li Qiye mengulurkan tangannya tepat sebelum ledakannya. Perubahan pikiran yang tiba-tiba membuatnya terikat lagi. Yang dia inginkan hanyalah menendang dan menginjaknya beberapa kali. Siapa namamu? Dia bertanya dengan agresif. Li Qiye, jawabnya sambil tersenyum lebar. Meskipun terlihat biasa-biasa saja, giginya lurus sempurna dan putih. Jangan jatuh cinta padaku, aku hanya seorang legenda. Li Qiye berkata, percayalah aku, bergaullah denganku dan kamu pasti akan jatuh cinta padaku tanpa mempedulikan hal lain. Dia akan menjadi gila. Dia mungkin egomania paling tak tahu malu yang pernah dilihatnya. Enyahlah. Dia akhirnya meledak, tidak bisa menahan diri. Berada di pertengkaran lebih sering akan berakhir dengan dia memukulinya. Aku mengikuti jalanmu dan mengikuti jalanku, ada banyak ruang bagi kita berdua di jalan menuju Grand Dao. Jangan suruh aku enyahlah. Li Qiye mengangkat bahu. Bagus. Dia gemetar karena marah sebelum menaiki keretanya untuk menjauh dari pria ini jika dia tidak ingin pergi. Hei, kenapa kamu pergi begitu cepat? Apakah kamu tidak ingin menginterogasiku lagi? Mungkinkah aku merencanakan sesuatu yang tidak baik? Li Qiye berteriak dari belakang. Diam. Dia tidak berbalik dan terus bergerak. Pada saat ini, dia percaya bahwa dia hanyalah seorang egomaniak gila, bukan penjahat atau apapun. Itu sebabnya tidak ada gunanya membuat dirinya semakin marah dengan berlama-lama di sana. Sayang sekali, aku benar-benar berpikir untuk menikahimu lebih awal, kamu melepaskan kesempatan untuk menjadi seorang ratu yang dihormati oleh semua orang dengan tahta di atas cakrawala. Suaranya terdengar di telinga. Dia hampir jatuh dari keretanya setelah mendengar kalimat terakhir. Sesuatu yang besar terjadi di luar tembok selama penyelidikan Li Qiye. Hal ini menarik perhatian semua orang. Di sebelah kiri adalah hamparan tak terhingga yang tak terbatas. Cahaya keemasan mendarat di sebelahnya. Tidak ada yang memperhatikan pada awalnya tetapi cahaya keemasan ini terpancar dengan intensitas yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Untaian cahaya keemasan jatuh, samar seperti benang sutra yang tergantung di angkasa. Belakangan, benang-benang ini berlipat ganda dan menutupi hamparan pantai. Apa yang terjadi di sana? Penonton hanya penasaran pada awalnya. Tidak lama kemudian, suara mendengung pun terjadi. Senar-senar ini memancarkan aura tertinggi, mengubah cahaya keemasan ini menjadi dunia kuno dan agung. Aura seorang nenek-nenek. Banyak yang merasakan aura ini meski jaraknya sangat jauh. Hanya satu helai saja sudah cukup untuk menghancurkan Clinton dan membuat rasa gemetar. Banyak master di luar angkasa membuka mata mereka, terbangun dari tidurnya. Tuan bercahaya. Desahan terdengar dari orang tua. Mata ini berasal dari dasar kuno sistem Dao. Atau, beberapa makhluk ini sebenarnya bersembunyi di luar angkasa. Mereka yang bisa melihat mata itu akan ketakutan. Bahkan para Eternals pun akan terintimidasi. Pemilik mata ini terlalu kuat. Setidaknya itu adalah Everstandings yang telah selesai secara besar-besaran. Beberapa berada di puncak atau tahap tertinggi. Pandangan lain muncul di dalam Sky Pass. Mata ini sangat dalam dengan keilahian dan kekuatan yang tak terbatas. Jadi begitu, dia adalah Tai Yingxi, seorang abadi yang sangat kuat, komandan Sky Pass. Luminous Master akhirnya keluar dari tajamnya yang terlindungi. Dia berada di tepi hamparan tak dapat diseberangi sekarang. Berita ini menyebar ke seluruh hutan belantara dan Sky Pass. Beberapa kaisar sejati dan orang abadi yang kuat di silsilah abadi juga mengetahuinya. Dia keluar lagi. Semua orang terkejut. Gelar ini penuh karisma dan kekuatan di masa kini karena mewakili puncak. Luminous Master adalah talenta luar biasa di generasi ini dan membuktikan dirinya dengan menjadi nenek moyang. Kemunculannya di sebelah Uncrosable Expanse jelas bukan suatu kebetulan. Benda yang terbang di luar sana telah mengejutkan seluruh silsilah abadi. Jadi, eksistensi terkuat saat ini pasti punya alasan untuk datang ke sana. Master lain termasuk Everatings dan Kaisar segera menuju Sky Pass untuk menonton. Namun, mereka datang diam-diam tanpa ada gembar-gembor. Lagi pula, tidak ada gunanya melakukan itu setelah Luminous Master
Pria itu telah menjadi pusat perhatian. Seseorang akan terlihat bodoh bahkan jika memilih berdengung. Guru bercahaya datang sendirian. Meski dia tidak berusaha melakukan tindakan angkuh, setiap tindakannya bisa menggerakkan angin dan awan. Bintang-bintang mempengaruhi oleh setiap gerakannya. Kecemerlangan emasnya mengunci area tersebut meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Bahkan area seluas ini sepertinya tidak bisa menahan cahayanya. Dia merasa lebih besar dari seluruh dunia. Segalanya menjadi kecil di bawah bayangannya. Hanya satu goyangan darinya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Cahayanya terasa seperti tsunami yang terjebak di cekungan kecil, tidak mungkin area tersebut dapat menampungnya dan menjadi terlalu penuh. Aura itu kemudian keluar dan menekan semua orang. Ini adalah nenek moyang secara pribadi, bukan sisa aura yang ditinggalkan olehnya. Kekuatan ini benar-benar tidak dapat dihentikan. Tuan bercahaya. Banyak yang mulai bersujud baik di jalur tersebut maupun di alam liar di bawahnya. Hanya para kaisar dan yang kekal yang bisa berdiri tegak. Semua orang merasakan tekanan besar dan terpaksa jatuh ke tanah. Dia ada di sana secara langsung. Aura ini membuat mereka mengerti bahwa itu bukanlah avatar. Begitu banyak orang yang beralih ke hamparan tak dapat diseberangi namun kini, area tersebut dikelilingi oleh lautan emas, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Tempat di mana dia berdiri sangat megah seolah-olah ada 1000 matahari yang muncul secara bersamaan. Belum lagi mata telanjang, surgawi pun tidak cukup. Menggunakan surgawi secara paksa dapat menyebabkan kebutaan. Yang cukup kuat untuk melawan sifat cahaya akan ditolak oleh sesuatu yang lain, bentuk kekuatan lain. Luminous Master jelas tidak ingin ada orang yang memata-matainya. Bahkan mata di angkasa menahan diri. Pemilik mata ini cukup kuat untuk menembus berbagai penghalang. Namun, hal itu tidak perlu dilakukan. Pria itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia menginginkan privasi. Melakukan sebaliknya berarti menyinggung Luminous Master, sebuah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Jadi, tidak ada yang melihat apa yang ingin dia lakukan melalui hal itu. Guru lainnya hanya memperhatikan sosok yang kuat dan agung. Dia menopang dan menghadap ke hamparan, berdiri diam seperti patung. Penonton merasa waktu seolah berhenti. Guru bercahaya berubah menjadi penguasa alam. Jika dia tidak bergerak, waktu juga tidak akan bergerak. Ketertarikan ini menjadi beku dan tunduk pada keinginannya. Apa yang ingin dia lakukan? Para master yang kuat bertanya-tanya karena Luminous hanya berdiri di sana. Apakah dia ingin masuk? Seorang kaisar berspekulasi, merasa sangat emosional. Saya kira tidak demikian. Dia memiliki dao yang hebat dan bakat yang luar biasa. Masih banyak potensi dan ruang untuk berkembang. Dia bisa mencobanya setelah menjadi nenek moyang tingkat keabadian dengan dao yang sempurna. Kata seorang abadi yang abadi. Semua orang tahu bahwa hamparan ini adalah tujuan akhir para nenek moyang. Semuanya akan berusaha ketika waktunya tepat. Itu sebabnya beberapa orang mengira Luminous Master mencobanya sambil berdiri di samping pantai. Aura guru yang bercahaya menggambarkan seluruh alam pembohong meskipun letaknya sangat jauh dari halangan. Semua makhluk ketakutan karena tidak lebih dari satu titik debu yang bisa terhapus. Kaisar yang menyaksikan tidak punya pilihan selain menonton dengan tenang. Sensasi waktu yang membeku hanya menambah rasa penasaran setiap orang. Tentu saja, Li Qiye di dinding juga melihat semua ini. Dia hanya tersenyum dan melanjutkan. Luminous Master berhenti di tepi pantai untuk waktu yang lama, niatnya tetap tidak diketahui oleh penonton. Dia akhirnya pergi dan dunia cahaya keemasan juga menghilang dari pandangannya. Keberangkatan ini terjadi dengan cepat dan membuat semua orang lengah. Begitu mereka tenang, mereka mulai memikirkan dan mempertimbangkan. Semuanya terasa seperti mimpi. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa dia sebenarnya ada di sana. Sayang sekali tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya sedikit yang cukup beruntung bisa melihat punggungnya, tidak ada seorang pun dari mana dia berasal atau kemana dia pergi. Itu adalah gaya seorang nenek moyang. Mata di luar angkasa juga tertutup saat dia menghilang. Mungkin sesuatu yang besar sedang terjadi. Seseorang yang datang. Makhluk yang kuat dapat melihat bahwa ini hanyalah pendahuluan. Mungkin ada izin dengan hamparan tak dapat diseberangi atau guru bercahaya tidak akan datang ke sini. Beberapa saat kemudian, Komandan Skypass mengirimkan undangan kepada para pahlawan di dunia. Tai Yingxi tidak menyebutkan alasan penawaran ini.
Ini hanya membuat penonton semakin bertanya-tanya. Mereka percaya bahwa kejadian baru-baru ini ada anehnya. Hanya kaisar dan yang abadi yang diundang. Pakar biasa tidak memiliki hak istimewa ini. Perjamuan ini pasti akan menjadi luar biasa. Hal ini menyebabkan kegemparan di silsilah abadi. Ini bukan pertanda baik. Beberapa orang menjadi khawatir. Tai Yingxi adalah seorang tokoh berpengaruh, tidaklah berlebihan untuk menempatkannya pada level yang sama dengan nenek moyang saat ini. Dia jarang memulai jamuan makan seperti ini di masa lalu, jadi ini menyoroti pentingnya acara tersebut. Saya harap semuanya akan baik-baik saja. Beberapa mulai berdoa. Belum lagi para tuan yang tertutup, ada banyak kaisar di generasi kita selain dua nenek-nenek moyang. Apalagi Sky Moatnya ada di sana, begitu juga dengan Sky Pass, tidak akan terjadi apa-apa. Yang lebih optimis tersenyum. Optimisme ini tidak membutakan. Misalnya, jika Sky Pass jatuh, maka tidak ada orang lain di silsilah abadi yang bisa mengubah keadaan, artinya tidak ada gunanya khawatir. Li Qiye akhirnya menyelesaikan penilaiannya dan mendapatkan pemahaman sempurna tentang tembok itu. Masih terlalu konservatif. Hal ini dapat menghentikan pasukan dalam jumlah besar tetapi kelemahan dan celah ini harus diperbaiki. Itu tidak bisa menghentikan tuan yang sebenarnya. Li Qiye menyimpulkan dengan kesimpulan ini. Apa yang dilakukan kakek tua ini? Bisakah mereka bertahan? Benda itu seharusnya tidak muncul di dunia ini, apakah itu salah mereka? Matanya menjadi dalam saat dia menatap kehamparan yang tak dapat diseberangi. Dia mendekat pada dirinya sendiri tetapi tidak ada orang lain yang mengerti maksudnya. Bencana akan datang. Dia menarik dan berkata, dan hal yang sangat penting. Satu kesalahan langkah dan semuanya berakhir. Jika para kakek tua tidak bisa bertahan, tiga dewa akan berubah menjadi abu. Ia telah mampu melarikan diri selama beberapa waktu. Sayangnya, hal itu mungkin terjadi sebelum 9 dunia pada generasi ini. Ketidakkekalan tidak bisa dihindari, hal-hal tertentu tidak dapat dihindari. Dia berkata dengan lembut, jika melarikan diri tidak mungkin dilakukan, menghadapinya secara langsung atau tidak akan pernah ada solusi. Mata menjadi serius saat ini. Dia berdiri di sana, tampak tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Dia kemudian berbalik ke arah hutan belantara di balik tembok dan berkata, tidak akan lama lagi bencana akan datang dari hamparan tak dapat diseberangi. Dengan itu, dia melintasi ruang angkasa, menuju hamparan yang luas. Kembali ke dinding, dia memilih demi memilih seperti manusia fana. Sekarang, setiap langkahnya diteleportasi melalui ruang tanpa akhir. Hanya perlu sekejap mata sebelum dia berada di atas batu besar di tepi pantai. Hamparan yang tak dapat diseberangi selalu misterius, tidak ada yang tahu seberapa besarnya, apa yang ada di dalamnya, dan apa yang menunggu di baliknya. Orang bisa merasakan betapa besarnya benda itu sambil berdiri tegak. Sambil melihat ke belakang, mereka akan berpikir bahwa hanya satu sudut dari bentangan ini sudah cukup untuk menenggelamkan seluruh silsilah abadi. Bahkan pemandangan surga terbaik pun tidak akan mampu melihat apapun kecuali wilayah yang luas dan tidak jelas. Semakin dalam, semakin besar ombaknya. Faktanya, ada yang mengatakan bahwa dewa ketiga bersama-sama tidak sebesar satu sudut dari garis ini. Rumor mengatakan bahwa seseorang akan memasuki dunia abadi yang legendaris dan memperoleh kehidupan abadi dengan mencapai sisi lain, tidak ada yang bisa membuktikan keabsahan klaim ini. Secara keseluruhan, tidak ada satu orang pun dalam sejarah yang mampu memecahkan misteri di sini. Selain itu, tidak ada seorang pun yang kembali setelah masuk, apakah itu nenek moyang yang cerdas, kaisar yang tiada taranya, atau yang abadi yang tak terkalahkan. Sayangnya, keberhasilannya tidak pernah menghalangi para master ini untuk masuk. Alasan sebenarnya masih belum diketahui. Beberapa mengatakan bahwa setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka dipanggil oleh kekuatan misterius di Uncrosable Expanse. Yang lain percaya bahwa pada tingkat itu, tidak ada hal lain yang berharga dalam tiga dewa. Sudah waktunya untuk melanjutkan. Jawaban untuk mencapai langkah selanjutnya dapat ditemukan di pantai seberang. Singkatnya, terlalu banyak yang masuk dan tidak ada yang keluar dengan jawaban atas misteri abadi ini. Bersambung.